Kemarin sempat dicari-cari sama Pak Gubernur dan saya bertemu sama Pak Ridwan Kamil. Lalu Pak Ridwan Kamil menanyakan artinya apakah ini benar sudah final atau akan dicarikan solusinya. Gubernur surat pengunduran diri saya sebagai Wakil Bupati Indramayu, itu dengan segala alasan yang memang sudah saya pikir masak, jadi ini sudah bulat dan sedang diproses. Kemarin sempat dicari-cari sama Pak Gubernur dan saya bertemu sama Pak Ridwan Kamil. Lalu Pak Ridwan Kamil menanyakan artinya apakah ini benar sudah final atau akan dicarikan solusinya. Ya, saya pikir kalau misalnya ada solusinya, maka tentu itu yang terbaik kan gitu. Lalu Pak Ridwan Kamil meminta, oke, tunggu beberapa saat saya akan carikan solusi. Lalu kemarin kita bikin video bahwa saya menunggu solusi dari Pak Gubernur. Nah, saat ini Pak Gubernurnya belum menghubungi saya kembali. Cuman proses kan sedang berjalan. Jadi kan prosesnya itu 3 tuh, di DPRD Indramayu. Nah, yang ke kementerian itu melalui gubernur. Nah, yang di gubernur itu masih proses. Nah, yang kalau di DPRD masih sedang berjalan. Kemarin ketua DPRD menghubungi saya juga untuk mungkin akan memanggil di minggu depan. Gitu. Mas Luki, tapi dengan perjalanan kan nggak mungkin mudah banget sampai di titik sekarang. Pernah merasa kayak menyesalkah ada di titik sekarang, apalagi untuk keluar belum selesai untuk menjalani itu gimana? Iya. Jadi saya baru dilantik itu baru 2 tahun yang lalu. Sebenarnya keinginan untuk mundur ini sudah dari tahun lalu sudah dibicarakan sama keluarga pertama dan tim. Lalu karena ini memang terkait sama partai-partai dan pada konteksnya adalah pemerintahan, DPRD sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, bahkan di Indramayu itu ini bisa di Google nanti ada interpelasi itu adalah DPRD menanyakan kepada bupati dan wakil bupati terkait tentang tidak tercapainya atau ada beberapa hal ya terkait tentang visi misi, tentang penyelenggaraan. Jadi udah tahun lalu tuh, udah setahun lebih belum ada solusi. Akhirnya saya pun sempat rapat dengar pendapat dengan DPRD, mungkin bisa juga dilihat viral juga di media, bahkan di media sosial saya juga ada bahwa sekitar 6 bulan lalu sudah hitung. Saya menjelaskan bahwa saya tidak bisa bekerja dengan cara seperti ini dibatasi, dan saya punya bukti-buktinya, tapi tuntutan masyarakat kan meminta janji-janji. Nah, sekarang ibarat bahasa gampangnya saya minta sama waktu itu ketika rapat dengan pendapat di DPRD bahwa Anda semua meminta saya untuk masak, menanyakan apa masakannya, tapi saya tidak diberikan kompor, tidak diberikan bahan makanan, tidak diberikan alat-alat, terus Anda menanyakan masakannya apa, itu menjadi sangat sulit untuk saya. Dan itu salah satu, buat duduk sebelah kiri saya waktu itu salah satu wakil ketua DPRD pun, oke, akan kita carikan solusinya. Kembali lagi menunggu lagi sampai berbulan-bulan. Sebenarnya bisa aja kalau saya menjadi orang yang budek, yang kekeh hanya ingin makan uang rakyat, ya sudah saya tinggal diem aja, gaji buta juga dapat. Dan ini saya tahu ini akan banyak sekali orang-orang yang berkepentingan tertentu yang mungkin marah, mungkin ngamuk sama saya, mungkin akan berusaha hal yang buruk untuk saya dan mungkin saya dibilang bodoh atau apa, kenapa sih kamu nggak duduk diam saja, tenang, tidur digaji gitu. Saya nggak mau, dan ini bukan dadakan, ini bukan tahun politik. Terus saya pikir sudah ada buktinya kok, sudah ada rekam jejaknya, nanti teman-teman silakan saja dilihat bahwa ada interpelasi di tahun lalu ada rapat dengan pendapat saya, dan di situ saya gamblang ngomongnya, artinya seperti yang saya ngomongin sekarang. Jadi ini bukan dadakan ya gitu. Saya kenapa waktu itu saya ngomong, karena saya ingin bahwa supaya waktu itu dibenahi gitu loh. Kalau kita sudah tahu targetnya tercapai, maka harus berbuat sesuatu supaya tercapai. Tapi kalau cuma nanti cari solusinya, nanti tunggu dan menunggu, masyarakat itu tidak bisa menunggu. Kenapa? Karena kita sih enak-enakan duduk di ruangan AC, pergi pakai mobil nyaman, dapat gaji kecil tapi pendapatannya besar. Sementara masyarakat di luar sana tetap panas-panasan dan kerja dan berharap supaya jalanannya dibenerin. Sudah berapa korban yang meninggal karena jalanan rusak? Sudah berapa korban orang yang seharusnya bisa merasakan benefit dari pembangunan tapi tidak merasakan. Jadi ya sudah, kalau nggak ada solusinya atau berlama-lama, udah saya mundur aja dengan segala kekurangan dan segala efek buruk yang akan saya terima.
Dan ini buruk sekali untuk saya sebenarnya, tapi saya rasa ini yang terbaik di antara yang buruk-buruk lainnya. Daripada duduk diam makan gaji buta, mendingan saya keluar. Sudah paling tidak kan nggak digaji lagi, nggak di ini lagi. Dan terus ada beberapa masukan dari masyarakat bahwa mungkin netizen ya, aturan jangan mundur dong, mendingan uangnya dipakai untuk orang yang tidak mampu. Nggak bisa begitu, karena mata anggaran itu berbeda, bukan seperti rumah tangga kayak ada uang sisa 10.000 daripada dipakai buat wifi, dipakai buat nyantun anak yatim. Nggak bisa begitu, karena kalau di penyelenggara negara itu tertulis, bahkan untuk 1 rupiah pun ada pertanggungjawabannya. Kalau uang itu untuk makan minum ya untuk makan minum, tidak bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat, karena nanti ada lagi dana kesra, ada lagi nanti juga lagi ada dana sosial dan lain-lain. Jadi kalau memang saya tidak berkenan menerima, boleh saya tidak menerima saja, nanti menjadi silpa, sisa anggaran tidak terpakai, jadi terserah kembali ke negara seperti itu. Jadi saya rasa ini adalah satu hal yang memang buruk dan saya bukan contoh yang baik, tapi menurut saya masyarakat kedepannya bisa lebih teliti dalam memilih siapapun itu, bahwa bisa tidak Anda memastikan kalau janji-janji politik Anda itu tercapai. Iyalah ya kalau orang lagi janji mah begitu, tapi kalau misalnya di tahun pertama atau kedua berani nggak mundur, saya rasa ini akan menjadi role model ya, akan menjadi hal, karena di Jepang hal ini sudah terbiasa gitu loh. Di negara-negara lain apa? Kalau di sini kan kalau kita gagal bukannya mau mundur malah mau nambah lagi, karena tidak tercapai kita coba lagi periode berikutnya. Udah tuh habis itu nanti coba lagi anaknya coba dan lain-lain. Jadi maksud saya tidak menyalahkan siapapun, ini salah saya dan ini menjadi efek yang juga bisa menjadi buah simalakama untuk saya. Apakah ini menjadi karya politik baik untuk saya? Belum tentu. Menurut saya ini bisa lebih buruk untuk saya. Mana ada mau masyarakat nanti yang memilih saya karena hal seperti itu. Tapi saya rasa saya hanya mencoba untuk membuka fakta saya saja gitu. Fakta saya tidak membuka fakta orang lain. Mas, tapi dengan hubungan dengan Bu Nina sendiri mungkin seperti apa, Mas? Secara personal baik, saya bahkan sempat menghubungi beliau beberapa hari lalu. Tentu saya mengucapkan terima kasih dan tentu permohonan maaf. Bagaimanapun dalam pergaulan sehari-hari kita itu pasti punya salah kan. Saya minta maaf, lalu saya mensupport diri dan beliau juga bahwa insya Allah ini badai politik ini akan berlalu lah kan gitu. Artinya, tapi saya tetap pada keputusan saya bahwa saya tetap mundur karena memang ini nggak sejalan sama apa, saya takut salah ngomong, artinya dengan hati nurani saya lah. Tapi kan mungkin banyak artis juga sudah terjun di pemerintahan juga, mungkin sudah sering mendengar desas-desus kalau di pemerintahan seperti ini dan sebagainya. Tapi sebelum itu memang sudah didengarkah atau memang ya udah kita harus diikutin dulu nih? Saya di politik sudah sekitar 12 tahun lah, dari tahun 2010-2011 gitu. Nah, orang bilang politik itu kotor, orang bilang politik itu jahat. Tapi saya melihatnya bukan seperti itu, tapi politik itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan kewenangan dan kekuasaan. Nah, kalau didapat kewenangan dan kekuasaannya ini, mau dipakai untuk apa? Kan gitu. Merebut kewenangan atau kekuasaan itu adalah turut andil dalam partisipasi kita membangun masyarakat. Jadi jangan kapok. Jadi kalau maksud saya, kalau politik itu kotor, ya ayo kita isi sama orang-orang yang punya niat baik. Saya yakin masih ada celah untuk orang-orang yang punya niat baik. Saya nggak bilang saya ini orang baik, tidak. Saya punya banyak salah dan dosa, tapi paling tidak kalau ada niatan baik itu kan bisa untuk membangun negeri ini lah. Tapi jangan punya niat jahat. Kan alangkah jahatnya ketika kita baru awalnya udah niatnya jahat kan itu. Kalau kita niatnya baik pun di perjalanan kita bisa berubah menjadi tidak baik. Nah, ketika saya merasa bahwa saya ini sepertinya mau berubah, mau menjadi orang yang tidak baik, apakah saya harus ngikutin arus? Gak apa-apa saya ngelawan arus, mungkin saya akan terbentur-bentur, itu resiko. Dan ini berat banget buat saya, nggak seperti kayak ke TV ke sana terus seperti keluar di media. Ya saya nggak keluar, saya hanya orangnya saya jawab. Ini bukan rahasia perusahaan. Ini adalah keterbukaan publik bahwa uang yang dikelola oleh pemerintah, oleh pejabat itu uangnya publik, uangnya masyarakat. Kecuali kalau saya saat ini kerja di soto geprek tertentu, terus begitu keluar saya bagi-bagi resepnya, mungkin itu nggak etis karena memang itu rahasia perusahaan. Kalau ini kan siapa yang bayar pejabat? Siapa? Masyarakat kan. Jadi pejabat itu fungsinya melayani masyarakat. Kalau pejabat nggak mau melayani masyarakat berarti penjahat dong. Dan masyarakat berhak tahu. Dan yang saya publish itu tentang pendapatan saya itu bukan rahasia. Itu ada di lembaran APBD, APBN ada gitu loh. Cuma kan masyarakat kadang-kadang kan nggak ngeh gitu, nggak baca. Gitu. Mas, tapi nanti kedepannya apakah nanti akan mencalonkan lagi dengan banyaknya hal seperti itu, gimana sih, Mas? Saya tidak akan kapok di politik karena tujuan berpolitik itu bukan cari uang,
tapi memang mendedikasikan hidup. Kalau memang ternyata di politik yang tidak ada peluang lagi, saya mendedikasikan hidup di sisi yang lain. Toh saya juga punya yayasan, bisa saya urus yayasan saya dan lain-lain. Tapi saya pikir kalau kita nggak mencoba untuk mengambil porsi itu, maka porsi itu akan diambil oleh orang lain. Bahasa gampangnya gini, udah mas, kan orang bilang itu, Mas Luki jangan terjun ke politik lagi karena politik itu jahat. Kita orang-orang baik diam aja di sini. Orang-orang baik yang pada duduk di pinggir jalan, yang tidak jahat, tapi melihat anak kecil lagi nyebrang di jalanan. Kalau anak kecilnya ketabrak mobil, orang-orang baiknya ikut dosa nggak? Hanya karena dia diam. Jadi diam itu bukan berarti suatu keputusan yang baik. Jadi kita mesti bantuin anak kecil nyebrang, karena apa? Ya kalau nggak nanti dia kenapa-napa. Tapi kalau kita duduk diam melihat, yang penting kan saya nggak dorong, yang penting kan saya nggak jahat. Tapi Anda membiarkan anak kecil nyebrang. Nah, saya umpamakan bahwa sebenarnya masyarakat itu adalah anak kecil itu. Yang itu tadi kan saya bilang bahwa pada nggak baca laporan keuangan, nggak pada baca anggaran kan itu. Kita kasih tahu gitu loh, ini loh anggarannya sekian, kenapa, dan ini bukan rahasia, dan ini memang ada rapat-rapat yang terbuka, cuman nggak pada sibuk mungkin karena masyarakat kan sibuk cari uang, panas-panasan atau apa, tapi mereka membayar pajak. Ingat loh, mereka bayar pajak. Pajak itu besar sekali, bukan cuma sekedar pajak PBB atau pajak STNK motor atau mobil, tapi setiap barang yang kita beli, kacamata, sepatu, semua itu ada PPN-nya, ada pajaknya juga. Semua kita dipajaki, kita bayar listrik, ada pajaknya kan. Jadi artinya uang itu terkumpul banyak, digunakan untuk mesejahterakan rakyat melalui pejabat yang ditunjuk. Ketika sudah ditunjuk tidak amanah, apa harapannya? Harapannya apa? Ya harus mundur menurut saya. Lah iya kan? Bukan cari alasan. Nah, saya pejabat dibayar oleh rakyat dan gagal dalam visi misi, saya harus mundur. Dan saya tidak nyalahin siapa-siapa, ini salah saya. Terus dengan keputusan sekarang mungkin sudah berani untuk ke media juga gitu kan, maksudnya ada nggak kayak ancaman dan omongan-omongan kayak mungkin melingin nyawa gitu dan keluarga, itu gimana Mas? Itu susah saya jawab ya. Tapi takdir mati hidup saya itu sudah tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Cuman mari kita budayakan siapapun yang nanti meninggal mendadak, kecelakaan, ada baiknya dilakukan otopsi lah. Ada baiknya kan, artinya kan itu, ini secara umum ya gitu, misalnya kayak kita kecelakaan atau tiba-tiba ada kriminal dadakan gitu loh. Saya rasa perlu dilihat juga nanti di CCTV, di apa. Saya rasa ini secara umum itu seperti itu kan itu yang penting sekali. Dan ini juga untuk kita bahwa tidak ada yang bisa menjamin mati dan hidupnya seseorang kan itu. Makanya kita berlindung pada siapa yang ya saya hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya saya tidak merasa sedang terancam, ya tidak gitu. Cuman saya tidak menyalahkan siapapun. Terakhir Mas, ada mau penjagaankah dari sekarang, mungkin pergi kemana harus ada itu dari gimana Mas? Saya nyetir sendiri ini, nggak sama siapa-siapa gitu. Jadi artinya saya berserah diri lah. Saya kan tidak sedang dalam ranah untuk menyakiti siapapun, membongkar aib siapapun. Yang sedang saya buka adalah aib saya sendiri. Dan itu sebenarnya bukan aib, karena kalau aib layaknya pun saya harus tutupi aib saya. Tapi ini adalah bahwa saya akan ketika terpilih diketahui masyarakat, dan ketika mundur saya harus kasih tahu dong masyarakat. Masa saya mundur diem-diem kan gitu loh. Dan harus ada alasan, dan alasannya itu tadi. Saya tidak menyalahkan bahwa karena dia nggak mampu, karena ini nggak mampu, nggak, karena saya tidak mampu. Dan ini saya tanggung sendiri kok gitu. Saya nggak apa, dan yang saya katakan ini itu bisa dipertanggungjawabkan. Betapa bahayanya kalau ini menjadi hoax. Ada kan nggak boleh nyebar hoax, ada kan namanya pembodohan publik. Kalau yang saya katakan ini memang pembohongan publik, tentu ini bisa masuk ke ranah pidana, bukan kan gitu. Jadi ya gak usah berbalas pantun siapa yang versi ini versi itu. Ya ini versi saya seperti ini, kalau memang saya salah ya silakan dibuat saja kan gitu loh. Kapan Mas mungkin bisa panggil untuk pengunduran dirinya? Saya sedang menunggu kabar dari tentu dari Pak Gubernur dan diteruskan kepada Kemendagri. Kalau melihat yang sudah biasanya sampai 1 bulanan lah itu bisa terrealisasi surat pengunduran diri, disahkan dan didapatkan SK pemberhentian. Tapi kalau di DPRD ini sedang berproses, mungkin minggu depan saya akan rapat dengan DPRD sekali lagi untuk secara DPRD itu akan menyetujui lah kan gitu.